Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul MT Kombo dengan NIM terakhir 891 dari kelas RPL Gabungan 2. Baik, ceramah saya di sini malam ini berjudul Adab Bermedia Sosial dalam Islam. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Jika dahulu dakwah yang komunikasi dilakukan dari mulut ke mulut, dari majelis ke majelis, kini dalam genggaman tangan kita ada di dunia yang sangat luas yang bernama media sosial. Contohnya yaitu YouTube, TikTok, dan WhatsApp. Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana kita bermedia sosial. Maka pada kesempatan ini, marilah kita renungkan bersama beberapa adab bermedia sosial menurut ajaran Islam. Yang pertama yaitu 1. Menjaga lisan dan jari dari perkataan yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di zaman dahulu, lisan adalah alat utama untuk berbicara. Kini jari-jari kita di keyboard dan layar sentuh menjadi lisan kedua. Setiap komentar, status, dan unggahan yang kita buat adalah bentuk perkataan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tulisan ini bermanfaat? Apakah ia mendukung kebaikan? Yang kedua itu menghindari ghibah atau fitnah yang menyebar aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain, suka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepada. Quran surat Hujrah ayat 12. Media sosial hari ini sering dijadikan ajang membicarakan keburukan orang lain, menyebarkan aib, bahkan menjatuhkan nama baik seorang tanpa verifikasi. Padahal ghibah di dunia nyata dan ghibah di dunia maya hukumnya sama-sama haram. Bahkan dampaknya bisa lebih luas karena tersebar cepat dan sulit dihapus. Yang ketiga itu taibayun, klarifikasi sebelum menyebarkan berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyelesaikan atas perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Berapa banyak hoax tersebar hanya karena kita malas memeriksa kebenaran sebagai informasi sebelum menekan tombol. Bagian Islam mengajarkan kita untuk melakukan taiban, yaitu mengecek dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya, karena menyebarkan berita bohong bisa menimbulkan fitnah yang besar di tengah masyarakat. Keempat, menjaga aurat dan kehormatan diri. Banyak orang, terutama generasi muda, berlomba-lomba memamerkan diri di media sosial.
tanpa memperhatikan batasan aurat dan kehormatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan." Quran surat An-Nur ayat 31. Contohnya yaitu foto dan video yang kita unggah hendaklah tetap menjaga adab, berpakaian dan kesopanan sebagaimana kita menjaga diri ketika berada di dunia nyata. Yang kelima itu tidak riya dan pamer dalam beribadah. Media sosial sering menjadi ajang pamer, termasuk dalam hal ibadah, pamer sedekah, pamer salat, pamer umrah dan haji. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan bahayanya riya, karena amalan yang dicampuri riya akan sia-sia di sisi Allah. Bersedekah dan beribadah boleh saja dibagikan jika niat untuk mengajak kebaikan atau disebut dengan dakwah. Namun harus dijaga betul niat agar kita tergelincir pada riya. Adapun yang keenam, menggunakan media sosial untuk dakwah dan kebaikan. Di balik potensi madaratnya, media sosial juga bisa menjadi ladang pahala yang luar biasa jika digunakan dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ilmu, mengajak kepada kebaikan, menyebarkan kalimat-kalimat yang mengejutkan hati, dan menjadi bidang dakwah yang pahalanya terus mengalir selama konten bermanfaat bagi orang lain. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu membatasi waktu dan tidak berlebihan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan hidup. Waktu berlebihan di media sosial bisa melalaikan kita dari ibadah, keluarga dan tanggung jawab lainnya. Sabda Nabi SAW, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang kita manfaatkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dan terima kasih dari ceramah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.